Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di masa akhir ketika keadaan sedang tidak baik, dalam masa yang sulit, orang memerlukan yang namanya spirit, perlu kekuatan. Orang juga memerlukan yang namanya motivasi. Zaman akhir adalah zaman yang sukar, keadaan yang sulit, keadaan yang berbahaya. Kalepos dikatakan demikian di kitab Timotius. Saudara, itu menjadi ciri khas zaman ini. Orang yang tidak kuat, orang yang tidak siap, mereka akan hancur, akan kalah, akan tenggelam. Maka perlu sekali yang namanya kekuatan baru, perlu sekali yang namanya motivasi ilahi. Saudara yang kasih Tuhan, sehebat-hebatnya manusia, kekuatan manusia itu sangatlah terbatas. Sekalipun dalam usia produktif, saudara, semakin maju zaman, semakin maju pula teknologi, makin banyak penemuan baru, dan itu bisa, kalau boleh kata, dibuat untuk mempermudah kehidupan, untuk membuat senyaman mungkin kehidupan itu dengan bantuan alat yang canggih tadi. Tapi faktanya bahwa semua itu tidak dapat menolong manusia menghadapi zaman yang sukar ini. Bukan berarti kemudian penemuan-penemuan baru tadi tidak berguna. Itu sangat berguna, itu sangat membantu. Walaupun juga ada penemuan-penemuan itu yang boleh dikata sebenarnya tidak perlu ya. Tapi kebanyakan saudara yang dikasih Tuhan, penemuan dalam ilmu pengetahuan teknologi itu dibuat untuk mempermudah dalam kehidupan, untuk manusia bisa hidup dengan nyaman. Walaupun kehidupan dipermudah dengan penemuan-penemuan baru, tapi masih banyak juga orang yang stres, orang yang tidak kuat karena dalam kesukaran. Kecanggihan teknologi bukan jaminan bahwa manusia pasti akan kemudian merasa nyaman. Kecanggihan teknologi tidak bisa menjamin bahwa manusia akan lepas dari kesukaran. Apalagi ditambah keadaan krisis dalam masa pandemi. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang menjadi lemah, cuek. Banyak orang sudah menjadi korban dalam kesukaran di zaman akhir ini. Nah, dalam hal inilah perlunya kekuatan baru, semangat yang baru, motivasi yang baru, sehingga sekalipun zaman yang masih berat, keadaan masih sukar, persaingan tetap tinggi, dan dalam persaingan itu saudara yang kasih Tuhan, bahkan orang menggunakan kuasa jahat untuk menjatuhkan pesaingnya. Tapi kita bersyukur di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Ketika orang lain menyerah, tapi kita di dalam Tuhan akan tetap maju dan semakin terus kita menjadi kuat. Karena ada kekuatan ilahi di dalam Tuhan Yesus yang menopang kita supaya kita tetap eksis. Nah, kita akan melihat saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kekuatan baru ini Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya, sehingga mereka tidak menyerah, tidak hancur, tidak stres, tapi justru akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Saya percaya ayat ini mungkin saudara hafal atau sering juga mendengar, dan ini memberkati kita di akhir zaman ini, di zaman yang susah ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara kasih Tuhan, di sini kita perhatikan ada satu hal yang kontras. Ketika orang muda dikatakan menjadi lelah, orang muda menjadi lesu, teruna-teruna atau pemuda-pemuda tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan justru mendapat kekuatan baru, bahkan mereka terbang. Mereka bahkan berlari. Mereka tidak akan pernah lelah. Mereka tidak akan pernah lesu. Mereka akan terus berjalan sehingga berkata finish well. Ada satu keadaan yang kontras di sini. Saudara, orang muda adalah gambaran orang yang punya kekuatan. Orang muda adalah orang yang punya potensi. Orang muda adalah orang yang punya daya juang. Usia muda itu adalah usia produktif. Satu usia yang menghasilkan satu karya. Kalau boleh dikatakan dalam dunia olahraga itu masa emas. Bukan usia emas, masa emas. Satu periode, satu fase di mana orang dia bisa mendapatkan atau bisa mengerjakan sesuatu yang lebih. Berbicara tentang yang namanya pemuda, ada satu tokoh yang mengatakan, berikan aku 10 anak muda, maka aku akan goncang dunia. Saudara yang kasih Tuhan, usia muda adalah kekuatan dan potensi yang dapat dimaksimalkan. Kalau dapat dimaksimalkan, maka akan tercipta satu perubahan dan juga karya yang besar. Tapi akan ada satu masa di sini dikatakan di mana orang muda akan lelah, akan lesu. Karena keadaan zaman yang tidak bisa diprediksi, kesukaran yang besar, orang yang dianggap berpotensi, sekalipun demikian dia akan lelah, dia akan lesu. Mereka tidak bisa lagi diandalkan. Mereka tidak punya semangat lagi. Saudara, mari kita perhatikan makna orang-orang muda di sini. Dikatakan orang muda yaitu Na'ar. Orang muda itu menjadi lelah. Dalam bahasa Ibrani lelah itu Ya'af. Dan mereka juga menjadi lesu, Yaga. Apa makna secara umum Na'ar atau orang muda itu? Na'ar itu secara umum artinya pemuda, anak-anak muda. Dan itu mengacu pada yang namanya usia produktif. Na'ar adalah gambaran orang-orang yang kuat, orang-orang yang dapat diandalkan. Saudara, berbicara tentang yang namanya orang muda, para pemuda itu biasanya punya angan-angan yang tinggi, punya harapan yang tinggi, mereka punya cita yang tinggi. Tapi juga banyak anak-anak muda itu punya semangat hidup yang tinggi untuk mengejar harapan itu. Nah, Na'ar itu berasal dari kata nawar yang punya arti menggoncang atau merobohkan. Jadi orang muda adalah digambarkan sebagai orang yang punya potensi. Satu potensi yang dapat membuat satu perubahan besar. Satu potensi yang nantinya bisa menggoncang. Mereka adalah orang-orang yang punya potensi untuk menggoncang dunia. Jadi dengan kata lain, orang muda itu digambarkan sebagai orang yang punya prospek bagus. Sudah kasih Tuhan, di masa akhir ini, orang yang kita kira punya prospek bagus, orang yang kita kira dia bisa menggoncang, ternyata bisa menjadi lelah, bisa menjadi lesu. Mereka yang diperkirakan atau kita pikir punya kekuatan akan menggoncang, tapi ternyata mereka menjadi lelah. Apa sih makna lelah di sini? Kata lelah, ya'af, itu arti dasarnya adalah kelelahan atau kondisi yang sedang lelah. Saudara, menghadapi keadaan zaman yang tidak bisa diprediksi, banyak orang itu menjadi lelah. Orang yang kita kira mampu, orang yang punya potensi tadi, ternyata mereka tidak bersemangat lagi. Mereka kelelahan dalam menghadapi keadaan zaman. Mereka tawar hati, patah semangat,
putus asa, tidak sedikit yang bunuh diri karena keadaan zaman. Belum lama kita mendengar satu berita di satu daerah, ada seorang tentara, dia menyeberkan diri di satu jembatan, dan jembatan itu bukan jembatan sungai kecil. Jembatan itu adalah jembatan yang menghubungkan dua pulau selat, saudara. Berarti itu sangat dalam. Jembatan Suramadu. Nah, ketika ditemukan jenazahnya, ditemukan juga satu surat wasiat. Dan di situ orang menyimpulkan orang ini sudah putus asa. Dia seorang tentara. Orang mungkin berpikir ini orang sebagai seorang anggota mesti punya daya juang, dia mesti punya prospek. Tapi faktanya yang terjadi, dia tidak siap dan tidak kuat menghadapi keadaan hidup. Dia putus asa, dia menjadi lelah. Orang yang kita kira mungkin dia kuat, orang yang dikira dia ini punya prospek, orang yang dipikirkan bahwa orang ini mampu, ternyata dia lelah, dia putus asa, dia patah semangat, dan akhirnya mengambil tindakan bunuh diri. Saudara, keadaan zaman di akhir zaman yang sukar seperti ini, sudah banyak orang mereka lelah, mereka kehilangan semangat hidup. Nah, ada satu arti lain dari Ya'ab yang secara umum diartikan lelah, yaitu tidak punya ide lagi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, keadaan zaman yang susah membuat orang yang kita kira kuat ternyata sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya ide lagi. Dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Keadaan zaman yang susah membuat dia bingung. Dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tidak sedikit yang kemudian mereka mencari pertolongan dari roh jahat, minta jasa paranormal. Saudara, pagi tadi ketika saya membuka handphone, itu ada satu SMS, tak tahu dari siapa nomornya. Nah, sebenarnya sudah beberapa kali sih saya menerima atau dikirimi SMS seperti itu. Ya, nomornya juga, orangnya juga tidak tahu kan, paling juga diacak. Intinya adalah dia mengatakan, saya bisa membantu Bapak, Ibu, Saudara untuk memperoleh dengan cara pesugihan, dengan pesugihan agama dia, tidak memerlukan tumbal. Orang yang kondisinya sudah lelah, patah semangat, dan tidak tahu harus berbuat apa, seringkali terjebak dalam kondisi seperti itu. Padahal itu sebenarnya juga penipuan. Tapi ada juga orang yang dengan sengaja pergi mencari pertolongan kepada roh jahat, pergi kepada paranormal. Inilah yang saya katakan satu keadaan yang kontras. Ketika kita kira orang-orang itu punya potensi, ketika kita berpikir dia itu mampu, dia dapat diandalkan, ternyata dia tidak mampu menghadapi keadaan zaman yang sulit. Dia tidak punya ide lagi, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dan dia tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya mencari pertolongan pada roh jahat, pada paranormal, dan pada akhirnya menjadi budak dari roh jahat, bersekutu dengan roh jahat. Kenapa? Karena mereka lelah, mereka sudah kehilangan kekuatan. Keadaan zaman yang tidak bisa diprediksi di masa akhir yang susah, orang-orang tadi mereka kehilangan kekuatan hidup. Juga dikatakan mereka menjadi lesu, yaga. Arti yaga pada arti dasarnya adalah lelah, lesu, tapi juga punya arti bosan.
orang yang kita kira kuat, punya potensi, dapat diandalkan, tetapi juga mereka bosan dengan kehidupan ini. Mereka bosan dengan zaman yang sukar. Mereka bosan dengan zaman yang sulit serta sukar diprediksi seperti ini. Banyak yang stres, depresi, bingung dan akhirnya menyerah. Tapi Alkitab mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Ketika orang yang kita pikirkan dia ini kekuatannya ada, ketika kita pikir orang itu punya potensi, ternyata mereka menjadi lelah. Mereka kehilangan semangat hidup. Mereka tidak tahu harus berbuat bagaimana. Mereka lelah menghadapi kehidupan. Tapi sebaliknya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia diberi kekuatan baru. Ada kekuatan bagi orang yang menantikan Tuhan. Kekuatan dalam bahasa aslinya kuah. Itu punya arti kekuatan, kuat. Tapi juga kuak itu punya arti yaitu kemampuan. Orang yang menantikan Tuhan, dia bukan hanya kuat menghadapi keadaan zaman, tapi orang yang menantikan Tuhan juga akan diberikan kemampuan ilahi, diberikan kemampuan untuk mengatasi perubahan zaman yang terjadi, diberikan kemampuan untuk mengatasi keadaan yang sulit, diberikan kemampuan untuk dapat menang dalam kehidupan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan diberikan kemampuan untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dalam keadaan yang sulit. Ketika orang menjadi putus asa, tidak tahu harus berbuat bagaimana, tapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru, dia akan diberikan kemampuan. Nah, inilah yang saya katakan kontras dengan keadaan tadi. Para pemuda, orang-orang muda lelah, letih, lesu, tidak mampu lagi, tidak punya semangat lagi. Orang yang kita kira potensi ternyata kelelahan. Tapi orang yang di dalam Tuhan, yang menantikan Tuhan, dia kuat, bahkan diberikan kemampuan ilahi. Saudara, itulah kekuatan baru. Kata baru di sini itu artinya sesuatu yang sudah ada tapi diperbarui. Dalam bahasa Ibrani khalaf, yaitu kekuatan yang diubah oleh Tuhan, kekuatan yang disesuaikan oleh Tuhan sehingga orang itu mampu menyesuaikan dengan perubahan keadaan zaman. Dengan kata lain, kekuatan baru itu membuat orang itu mampu bertahan dan mampu menang dalam pertandingan hidup. Gambaran kekuatan baru itu kalau boleh kita gambarkan itu seperti mobil. Dalam otomotif seringkali itu ada yang namanya modifikasi. Mobil bentuknya itu mobil-mobil lama. Tapi mobil ini sebenarnya juga banyak yang dimodifikasi dengan mesin yang baru sehingga lebih kuat. Ketika adik saya menikah beberapa tahun yang lalu, mobil pengantin yang dipakai itu adalah mobil jenis kuno. Saudara, itu milik seorang dalang kondang di Karanganyar, almarhum Ki Mantep Sudarsono. Mobil ini disewa untuk pengantin. Berbeda dengan mobil-mobil sekarang, itu moncong mesinnya itu panjang sekali sehingga kalau mau belok itu susah. Tapi toh demikian, mesinnya itu adalah mesin yang baru sehingga tidak rewel walaupun itu mobil kuno. Rodanya juga modal kuno, tapi mesinnya baru sehingga walaupun dipakai untuk jarak jauh dia kuat. Saudara, kita di dalam Kristus secara fisik memang seperti ini, tidak berubah. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita tidak berubah. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita diberikan kekuatan baru. Kita disuntikkan sesuatu yang baru. Di dalam hidup kita ada sesuatu yang baru yang dibuat supaya mampu
dan dapat menyesuaikan serta mengalahkan setiap keadaan yang terjadi. Seperti mobil-mobil lama tadi, secara tampilan itu mobil kuno, tapi kualitas mesin itu tidak kalah dengan mobil baru. Satu kali ada teman saya membawa motor. Motor ini jenis Honda 90. Model kuno sekali ketika zaman saya SD motor itu keluar. Jadi tahun 80-an ya. Kemudian dia berkata, motorku ini kalau mau diadu sama Ninja nggak akan kalah. Saya berkata, ya itu motor kuno gitu mau diadu sama Ninja, gimana nanti lepas di jalan semua. Tapi begitu dicoba saudara, ternyata kencang sekali. Kenapa? Karena mesinnya sudah diubah, semuanya diubah. Hanya tampilannya memang dibuat model kuno, sehingga orang mengatakan ini motor kuno. Standarnya pun nggak ada, hanya disendek ke tembok. Tapi ketika di jalan raya melaju sangat kencang. Kenapa? Karena dalam motor itu ada kekuatan yang berbeda. Ada sesuatu yang baru, yaitu mesin yang baru. Ketika kita di dalam Tuhan, kita dibarui. Secara fisik memang kita tidak berubah, tapi kualitas hati kita, kualitas batin kita diubah oleh Tuhan. Kualitas rohani kita diubah Tuhan, sehingga kita punya kekuatan. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, kita mampu, kita kuat, karena ada kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Nah, ketika orang lain, ketika orang yang kita kira dia punya potensi, dia punya kemampuan, mereka menjadi lelah, mereka kehilangan semangat, mereka tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Kita yang di dalam Tuhan ternyata kita diberikan kemampuan untuk menang. Kita diberikan kekuatan untuk mampu bertahan dan bahkan menang atas segala persoalan dan pertandingan hidup. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari andalkan Tuhan. Dalam masa yang sukar ini, percayalah akan ada kemampuan ilahi yang dialirkan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, kebenaran yang kedua dikatakan di sini, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mendapat kekuatan baru adalah orang yang menantikan Tuhan, bukan orang lain, tapi orang yang menantikan Tuhan. Maka kalau tidak menantikan Tuhan, ya tidak akan mendapat kekuatan baru. Implementasinya kan begitu. Misalkan satu logika, kalau teh dikasih gula maka akan menjadi manis. Kalau dia tidak dikasih gula ya nggak akan manis. Nah, kita ini dijanjikan kekuatan baru. Di mana? Kalau menanti-nantikan Tuhan. Kalau tidak menantikan Tuhan, ya berarti tidak akan mendapat kekuatan baru. Maka bagian kita adalah supaya kekuatan baru itu datang, maka mari kita menantikan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa makna menanti-nantikan Tuhan di sini? Apakah menantikan Tuhan itu seperti kita misalkan kita di stasiun, kita menantikan bis yang akan datang, atau kita di halte bis, kita menantikan bis pada jam berikutnya, atau mungkin seperti orang suka sinetron, sudah ada di depan televisi, ditanya ngapain? Nunggu sinetronnya diputer 5 menit lagi. Apakah menantikan Tuhan seperti itu? Kata menantikan dalam bahasa Ibrani kafah. Saudara, kafah itu bukan sekedar menanti atau menunggu seperti orang menanti bis tadi, atau kalau saudara perhatikan di tempat kol Boyolali ngetem itu, nah ada penumpang di situ duduk di dalam kol, kemudian bertanya pada sopir, "Pak, kok gak segera jalan?" "Bentar Bu, nantikan dulu yang lain." Apakah menantikan Tuhan seperti itu? Tentu tidak. Ketika orang menantikan call yang akan lewat, dia itu pasif, dia nunggu. Tindakan menantikan iman itu, menantikan Tuhan itu adalah tindakan iman.
Dan kita harus memahami bahwa menantikan di sini itu bukan tindakan pasif. Seperti kita hanya duduk di halte bis nunggu bisnya kemudian datang dan baru kita masuk. Tapi menantikan Tuhan itu adalah tindakan aktif. Apa makna menantikan Tuhan? Apa makna kafah? Kafah ini artinya ternyata saudara bukan sekedar menunggu, tapi juga punya arti menjadi tenang, menguasai diri. Saudara, orang yang menantikan Tuhan maka dia akan menguasai diri, dia akan berusaha menjadi tenang. Berbicara tentang yang namanya menguasai diri dan menjadi tenang, itu ternyata tidak lepas dari yang namanya berdoa. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat ke-7 di dalam versi mudah dibaca. 1 Petrus 4 ayat ke-7 mengatakan demikian. Kesudahan dari segala-galanya sudah dekat. Jadi pikiranmu haruslah tenang dan kendalikan dirimu. Itu akan menolong kamu dalam berdoa. Saudara, apa yang dikatakan Rasul Petrus begitu jelas, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu bagaimana? Maka jadi pikiranmu harus tenang dan kendalikan dirimu. Kenapa? Karena itu akan menolong kamu dalam doamu. Rasul Petrus berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, artinya akhir zaman. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa zaman akhir adalah masa yang sulit. Ketika keadaan segala sesuatu yang sulit sedang terjadi hari-hari ini, maka Rasul Petrus mengatakan, jadi pikiranmu harus tenang dan kendalikan dirimu. Rasul Petrus menyarankan kepada kita untuk tenang dan menguasai diri. Itulah kafah. Dalam kondisi yang seperti ini, kita menantikan Tuhan itu artinya kita menjadi tenang, kita menguasai hidup kita. Kenapa? Karena itu akan menolong kita dalam doa. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Kita percaya bahwa doa itu memungkinkan terjadi sesuatu mujizat. Kemarin di ibadah raya saya singgung, ada seorang yang masuk ICU Rumah Sakit Indriati Boyolali. Dia dalam kondisi tidak sadar. Keluarganya dipanggil dan kemudian setelah keluar dari ruang ICU itu mereka seperti mau menangis. Karena memang kondisi sudah tidak sadar. Di situ ada istrinya yang menunggu. Ini teman sekolah istri saya. Keduanya, baik yang sakit tapi juga yang perempuan itu sama-sama teman sekolah. Nah, mereka satu sekolah dulu. Dan kemudian saya minta izin sama istrinya, boleh enggak saya masuk untuk mendoakan? Oh boleh, karena orang ini memakai jilbab ya, saya tahu berarti itu bukan orang Kristen ya. Kemudian saya masuk ke ruang ICU itu, saya minta izin pada suster yang ada, Bu, saya minta izin untuk berdoa untuk orang ini. Kemudian suster berkata, silahkan Pak. Maka mulailah saya berdoa, saya berpikir ini orang sudah tidak sadar. Tapi saya bisikkan kata-kata Tuhan Yesus sanggup menolongku. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan minta kesempatan. Kalau ada penglihatan saya usir waktu itu. Sekitar jam 1 siang waktu itu di ruang ICU. Dan sudah kasih Tuhan, selang satu hari kemudian di grup WhatsApp alumni itu dia sudah mengupload screenshot dia sedang video call dengan teman-temannya. 1 hari sebelum dia video call itu masih kondisi tidak sadar, kondisinya semakin ngedrop. Tapi setelah kita berdoa, dia sudah bisa video call dan akhirnya dia dibawa ke ruang bangsal. Selang beberapa hari, saudara, ternyata dia sudah di rumah dan teman-temannya pada datang. Di grup itu di-upload sedang berkunjung ke rumah
alumni namanya ini. Doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Kita percaya doa kita itu berkuasa. Doa memungkinkan terjadi satu mukjizat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tenang, dia akan menguasai diri, dia akan berdoa dan doanya akan berdampak dahsyat. Doanya akan memungkinkan sesuatu yang baru. Ketika orang lain menjadi lelah, ketika orang yang kita kira punya potensi itu menjadi patah semangat, ketika orang yang punya kekuatan kita pikirkan itu nanti bisa melakukan sesuatu dan kemudian putus asa. Tapi bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang menjaga hidup dalam kondisi tetap tenang, menguasai diri dan terus berdoa, maka dia akan punya kekuatan baru. Bahkan dia akan dibawa pada satu fase di mana terjadi kemampuan ilahi nyata dalam dirinya, sehingga memungkinkan orang itu akan keluar sebagai pemenang. Sudah kasih Tuhan, ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar. Maka mari kita menantikan Tuhan. Mari kita belajar menjadi tenang, menguasai diri, berdoa, dan percayalah doa itu akan efektif, akan besar kuasanya. Ketika orang dunia gagal, maka kita akan terus maju, bahkan mengalahkan badai dan tantangan hidup. Seperti Raja Wali. Di sini Nabi Yesaya mengatakan seumpama Raja Wali, bukan burung yang lain, tapi Raja Wali. Orang yang tenang di dalam Tuhan tidak akan lelah, tidak akan lesu, tapi terus berjalan, tapi juga terbang tinggi. Raja Wali adalah burung yang tidak takut badai. Ketika ada badai datang, burung yang lain bersembunyi, maka justru bagi Raja Wali itu kesempatan. Dia manfaatkan badai itu untuk terbang tinggi. Saudara, burung Raja Wali ini adalah burung yang sangat besar. Dia adalah pemakan daging segar. Ada seorang yang mengatakan bahwa ketika burung Raja Wali mengepakkan sayapnya, itu rentang sayapnya itu bisa lebih lebar dibandingkan dengan lebar mobil Innova atau Panther. Itu kan cukup lebar. Tapi ketika rentang kedua sayap Raja Wali ini direntangkan, itu masih lebih lebar dari rantang Raja Wali tadi. Dan seekor Raja Wali yang muda itu bisa membawa anak sapi itu dibawa terbang. Anak sapi, pedet. Dan seekor Raja Wali dia bisa mencakar seekor domba atau kambing itu sambil dibawa terbang tinggi, dimakan habis di udara. Itulah Raja Wali. Ketika ada badai, burung yang lain ketakutan, maka bagi Raja Wali itulah kesempatan. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan diberi kekuatan, sehingga ketika ada permasalahan, ada persoalan, ada badai kehidupan, itu justru menjadi satu momentum untuk orang ini terbang lebih tinggi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mampu memanfaatkan krisis untuk semakin maju. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mampu melihat peluang di dalam kesukaran dan ketidakmungkinan. Inilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, ada satu hal yang menarik dari Raja Wali. Raja Wali selain satu-satunya burung yang tidak takut akan badai, Raja Wali juga adalah satu-satunya burung yang mampu terbang ke arah matahari. Tidak seperti burung yang lain. Kita saja kalau kita ini lama menatap matahari, mata kita akan sakit, berair. Burung-burung juga demikian. Tapi bagi Raja Wali, dia adalah satu-satunya burung yang terbang tinggi ke arah matahari dan matanya tidak akan mengeluarkan air, tidak perih, dan dia tetap bisa melihat dengan jelas. Salah satu burung yang ngeribeti Raja Wali itu adalah burung Sri Gunting. Nah, karena badannya yang cukup besar, seringkali Raja Wali itu kesulitan untuk mematuk burung Sri Gunting. Dan burung Sri Gunting ini cukup lincah, dan paruh Sri Gunting itu tajam, seringkali bisa melukai Raja Wali. Maka
untuk mengalahkan burung serigunting, Raja Wali ini akan terbang ke arah matahari. Burung serigunting akan mengikuti. Nah, karena melawan matahari, maka burung serigunting itu tidak bisa lama, sebab dia tidak bisa melihat sama sekali. Tapi Raja Wali dia punya kemampuan, sebab Raja Wali diberikan selaput khusus di matanya, sehingga ketika dia terbang ke arah matahari, sinar ultraviolet itu tidak akan mengganggu matanya. Nah, dalam kondisi serigunting yang sudah tidak bisa melihat lagi, Raja Wali akan membalikkan badannya dan kemudian dengan secepat kilat dia patuk serigunting itu sehingga serigunting itu mati dan dimakan. Jadi Raja Wali adalah satu-satunya burung yang terbang ke arah matahari. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah juga orang yang akan semakin mendekat menuju ke arah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam kondisi badai yang terjadi, banyak orang ketakutan, bingung. Tapi bagi orang yang menantikan Tuhan, justru dia akan semakin membangun hidup rohaninya, semakin mendekat pada Tuhan. Maka mari kita bangkit dalam masa yang sukar ini. Kita tidak takut karena kita bersama dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan baru. Maka mari kita menanti-nantikan Tuhan, belajar menjadi tenang, menguasai keadaan, menguasai diri, dan kita berdoa. Maka kita akan diberikan kemampuan ilahi. Kita terus maju, bahkan terbang mengalahkan badai kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.